she knows that I gotta be trusted. She's read love, but the money's elastic. She's read love, and she knows that I gotta be trusted. She's read love. Skenario paling cepat Persib Bandung juara Liga 1, Maung pegang keuntungan. Bagaimanakah skenario Persib Bandung paling cepat menjadi juara Liga 1 2024/2025? Persib saat ini memimpin klasemen Liga 1 dengan koleksi 58 poin. Sumbangan 1 poin baru saja didapat oleh Persib ketika melawat ke Borneo FC Samarinda, skor 1-1, Jumat, tanggal 11 April tahun 2025. Posisi Persib pun diintai oleh tim runner-up klasemen Dewa United. Banten Warrior mengoleksi 50 poin atau berjarak 8 angka dari tim kecintaan Kota Kembang. Pada laga terakhir, Dewa ditahan imbang oleh Bali United skor kacamata 0-0, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Namun Dewa United tetap memiliki peluang untuk menggulingkan Persib dari posisi puncak. Secara hitung-hitungan, Dewa United maksimal memperoleh 68 poin andai merampungkan 6 laga tersisa dengan kemenangan. Poin-poin penting tersebut bakal diperebutkan Dewa United ketika berhadapan dengan PSS Sleman, A. Malut United, H. Barito Putra, A. Persita Tangerang, H. Persis Solo, A. dan PSBS Biak, H. Maka untuk Persib sendiri perlu terus melaju hingga melebihi poin maksimal yang didapatkan oleh Dewa United, 68 angka. Skenario paling cepat adalah Persib mengamankan 12 poin lagi. Artinya, Persib membutuhkan 4 kemenangan supaya menjadi juara Liga 1. Kabar baiknya, keberuntungan di pihak Persib. Pasalnya 3 dari 4 partai ke depan bakal dihelat di markas sendiri. 3 laga kandang tersebut adalah menghadapi Bali United, PSS Sleman, dan Barito Putra. Sejalan dengan itu, keberuntungan Persib juga bertambah karena 2 tim tamunya merupakan posisi papan bawah klasemen. Mereka adalah Barito yang menempati posisi ke-13 dan PSS yang terdampar di peringkat 18 atau dasar klasemen. Sementara untuk Bali United, merupakan tim papan tengah peringkat ke-9. Sehingga potensi ancaman paling besar akan dihadirkan oleh Serdadu Tridatu. Lalu untuk partai tandang Persib Bandung, ialah ketika menghadapi Malut United. Malut merupakan tim promosi musim lalu yang tampil mengesankan. Laskar Kierah saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara. Bertandang ke markas Malut United tentu merupakan ujian, mengingat mereka juga belum tersentuh kekalahan dalam 10 partai terakhir. Dan itulah skenario paling cepat Persib Bandung menjadi juara back-to-back Liga 1. Adapun skenario juga dapat dipersingkat andaikan Dewa United dijegal lawan. Praktis, koleksi maksimal poin dari Dewa United juga bakal menurun dan membuat Persib Bandung semakin tak tersentuh. Ciro Alvis, Raja Asis di Liga 1 2024/2025 yang sebentar lagi berpisah dengan Persib, gabung Malut United. Penyerang Persib Ciro Alvis menjadi Raja Asis di Liga 1 2024/2025. Ciro Alvis menjadi Raja Asis di Liga 1 2024/2025 dengan mengoleksi sebanyak 11 asis. Koleksi 11 umpan gol itu dicatat Ciro Alvis dari 27 pertandingan bersama Persib hingga pekan 28 Liga 1 2024/2025. Catatan ini menjadikan Ciro Alvis pemain dengan jumlah asis terbanyak di Liga 1 hingga pekan 28. Jumlah asis Ciro Alvis unggul 2 asis dari penyerang Borneo FC Mariano Peralta. Atau unggul 3 asis dari pemain Persija Jakarta Rio dan pemain Bali United Privat Barga. Tentu,
Jumlah umpan gol Ciro berpeluang bertambah di akhir kompetisi Liga 1 2024/2025. Dia dan rekan-rekannya masih mempunyai 6 pertandingan sisa yang disebut Persib sebagai partai final menuju juara. Selain sudah mencatatkan banyak assist, Ciro juga bisa disebut sebagai pemain yang paling banyak memainkan pertandingan di musim ini. Hingga pekan 28, pemain kelahiran Brasil itu hanya absen dalam 1 pertandingan. Ciro Alves kerap menjadi pilihan utama di sektor penyerangan. Pelatih Persib Bojan Hodak hampir menurunkan Ciro sebagai starter di semua pertandingan yang dijalani Persib. Tidak hanya mencatatkan 11 assist, dia juga sudah menyumbangkan sebanyak 6 gol. Jumlah gol ini membuat dia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di tubuh Persib setelah Tirone Del Pino dan David da Silva. Akan tetapi, Raja Assist di Liga 1 2024/2025 ini sebentar lagi berpisah dengan Persib. Mengutip Transfermarkt, kontrak Ciro akan berakhir di Persib pada tanggal 30 April tahun 2025. Itu artinya, kebersamaannya bersama Maung Bandung hanya tinggal menghitung hari. Situasi ini tentu menghadirkan tanda tanya di kalangan bobotoh. Apakah pemain berusia 35 tahun itu akan tetap berseragam Persib di Liga 1 musim depan? Atau, Ciro bakal berpisah dengan Persib dan bergabung dengan klub Liga 1 lainnya? Hingga kini belum ada kepastian terkait masa depan Ciro di tim kebanggaan bobotoh ini. Apabila kontrak kerjanya habis, dia berpeluang mendapat perpanjangan kontrak, atau gabung dengan klub lain. Berkaitan dengan kontraknya yang akan habis, Ciro Alves mulai dikait-kaitkan dengan tim Liga 1 lainnya, salah satunya Malut United. Malut United dirumorkan sedang mendekati Ciro untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Malut United dikabarkan ingin mendatangkan Ciro Alves dan Tirone Del Pino di bursa transfer Liga 1 2025/2026. Jika kontrak dia berakhir pada April ini, bagaimana kelanjutan Ciro dengan Persib Bandung? Menarik untuk ditunggu perkembangan selanjutnya. Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib Bandung jadi usulan bobotoh untuk musim depan. Bursa transfer Persib untuk musim depan tetap menghangat, apalagi Persib menyisakan 6 laga lagi. Striker Borneo FC Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib Bandung jadi usulan bobotoh untuk musim depan. Bobotoh mengusulkan agar Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib Bandung untuk musim depan. Ada beberapa alasan Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib. Pertama, kontrak Ciro Alves di Persib habis pada akhir April tahun 2025. Berdasarkan data Transfermarkt bahwa kontrak Ciro Alves di Persib Bandung akan habis pada tanggal 30 April tahun 2025. Alasan kedua, kenapa cocok Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib Bandung musim depan yaitu usianya yang masih muda dan berada di periode emas seorang pemain sepak bola. Usia Mariano Peralta saat ini yaitu 27 tahun. Mariano Peralta lahir di Argentina pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Sedangkan Ciro Alves saat ini berusia 35 tahun menuju 36 tahun. Tepat tanggal 18 April tahun 2025, Ciro Alves akan berusia 36 tahun. Karena Ciro Alves lahir di Brasil pada tanggal 18 April tahun 1989. Keinginan bobotoh agar Mariano Peralta gantikan Ciro Alves di Persib Bandung muncul setelah laga Persib melawan Borneo FC yang berakhir 2-2. Persib saat itu mencetak 2 gol melalui Tirone Del Pino. Namun Borneo FC mampu membalasnya dengan 2 gol cantik Mariano Peralta dari luar kotak penalti. Mariano Peralta bahkan bisa mencetak gol ketiga jika bola tidak dihalau bek Persib Gustavo Franca. Sementara itu Ciro Alves yang diplot sebagai ujung tombak malah membuat bobotoh kecewa. Ciro Alves membuang 2 peluang emas yang seharusnya menjadi gol. Jika Ciro Alves mampu mencetak gol malam itu, maka diprediksi Persib akan memenangkan pertandingan.
Peralta mungkin cocok gantiin Ciro untuk generasi, ujar Bobotoh di kolom komentar Persib TV. Bobotoh Persib lainnya juga menilai cocok Mariano Peralta gantikan Ciro Alvis di Persib Bandung musim depan. Salah satu sebabnya yaitu akurasi tendangan jauh Mariano Peralta yang presisi. Bagus tuh tendangannya lawan akurat mulu, cocok gantiin Ciro, kata Bobotoh. Meski begitu, masih ada Bobotoh yang mengingatkan Bobotoh lainnya agar tidak hanya menilai Mariano Peralta dari satu pertandingan. Termasuk, menilai Ciro Alvis dari satu pertandingan Persib Bandung juga. Jangan hanya karena satu pertandingan langsung digeneralisasi semua seperti itu, mungkin lagi bagus aja kali si Peralta. Kalau memang dia bagus, apakah dia top scorer atau jumlah golnya lebih banyak dibanding striker Persib lainnya? Jangan sampai menyesal di kemudian hari, giliran di Persib malah melempem. Gak kelihatan bagusnya, ujar Bobotoh. Namun Bobotoh lainnya menilai bahwa Mariano Peralta adalah pemain bagus. Buktinya 3 tendangannya ke gawang Persib membuahkan 2 gol, dan 1 nyaris gol, jika tak diantisipasi bek Persib Gustavo Franca. Sampai saat ini belum ada penjelasan dari manajemen Persib soal perpanjangan kontrak Ciro Alvis di Persib untuk musim depan. Termasuk, apakah jadi Ciro Alvis hengkang dari Persib Bandung musim depan? Karena dikabarkan Ciro Alvis dapat rayuan dari klub lain dengan harga fantastis untuk musim depan. Di saat yang sama Persib akan melakukan generasi pemain Persib mulai musim depan, seperti yang dikatakan bos Persib yang juga dirut PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita dan Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan. Persib musim depan akan meregenerasi pemain Persib dari usia saat ini 31 atau 32 tahun menjadi 28 tahun atau 29 tahun. Persib ambisius amankan kemenangan lawan Bali United. Duel syarat gengsi akan terjadi di pekan ke-29 Liga 1 2024/2025. Persib Bandung bakal menjamu Bali United di Stadion GBLA, Jumat, tanggal 18 April tahun 2025. Musim ini, Persib sedang berambisi untuk kembali mengunci status gelar juara. Pertandingan lawan Bali United pun takkan disia-siakan agar torehan tersebut bisa diamankan sejak awal. Namun situasinya, kedua tim datang dengan kondisi yang kurang ideal. Persib sedang mengalami krisis pemain akibat cedera dan baru saja bermain imbang 2-2 lawan Borneo FC. Begitu juga Bali United yang kesulitan untuk mencetak kemenangan. Di pertandingan terakhirnya, Bali United juga harus puas berbagi angka saat menjamu Dewa United, 10/4, tapi, pelatih Persib Bojan Hodak tetap waspada meskipun laga terakhir Serdadu Tridatu berakhir imbang tanpa gol. Bali bermain sangat baik melawan Dewa, mereka memiliki banyak peluang tetapi tidak berhasil mencetak gol. Mungkin karena kiper Dewa melakukan pekerjaannya dengan baik, Dewa bisa bertahan dengan kuat, kata Bojan usai sesi latihan di Stadion GBLA, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Di pertemuan pertama, Persib juga gagal mengamankan poin sempurna setelah bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bali United pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Bagi Bojan, ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan supaya laga tersebut berakhir dengan kemenangan. Bali adalah tim yang bagus. Kita perlu menghadapinya dengan serius. Dalam 2 tahun terakhir, kami sudah bermain 6 kali melawan mereka. Kami hanya menang sekali. Tetapi 5 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil yang kurang baik, ungkapnya. Jadi, jelas ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kita harus berusaha di depan para bobotoh, kita harus berusaha meraih hasil yang baik, pungkasnya. Bali United waspada sebelum bertandang ke markas Persib Bandung, Maung Bandung tambah kekuatan. Bali United harus waspada dan persiapkan diri secara baik, sebelum bertandang ke markas Persib Bandung pada laga pekan ke-29 Liga 1. Pasalnya, tim tuan rumah Maung Bandung menambah kekuatan setelah kembalinya 3 pemain yang absen saat lawan Borneo FC pada Jumat, tanggal 11 April tahun 2025 lalu.
Laga pekan ke-29 Liga 1 2024/2025 antara Persib Bandung vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, tanggal 18 November tahun 2025. Hadirnya sosok satu ini diyakini akan menambah kekuatan lini depan Pangeran Biru dibanding laga-laga sebelumnya. Kehadiran sosok yang bikin Bobotoh tersenyum ini, dia adalah sosok penyerang, Gervane Castanir. Sebelumnya Gervane Castanir mengalami cedera, bahkan, ia harus ke Eropa menemui dokter spesialis untuk pemulihan cederanya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan bahwa awalnya Gervane Castanir mengalami cedera ringan sebelum melawan Semen Padang. Namun, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memastikan bahwa Gervane Castanir bisa tampil melawan Bali United. Pada latihan terakhir sebelum melawan Semen Padang dia mengalami cedera ringan, jadi kami menduga cederanya cukup buruk dan dia memilih untuk pergi ke Eropa dan mengunjungi dokter spesialis. Dia belum siap menghadapi Borneo FC, tapi melawan Bali United saya yakin dia bisa bergabung dengan tim, kata Bojan Hodak dilansir dari laman LIB, tanggal 13 April tahun 2025. Selain Gervane Castanir, Mark Klok dan Edo Febriansah siap tampil melawan Bali United. Sebagai informasi, Mark Klok dan Edo Febriansah absen melawan Borneo FC, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2025 karena akumulasi kartu. Mark dan Edo akan kembali. Castanir juga saya percaya akan siap untuk pertandingan berikutnya, vs Bali United. Jadi kami akan punya lebih banyak opsi, ucap pelatih berpaspor Kroasia itu. Kabar kembalinya Gervane Castanir tentu menjadi kabar baik bagi Persib Bandung maupun Bobotoh. Mengingat Gervane Castanir adalah pemain yang didatangkan Persib Bandung untuk menjadi tulang punggung tim. Namun, catatan golnya di Persib Bandung masih cukup minim. Gervane Castanir baru mengemas 1 gol dari 8 pertandingan bagi Persib Bandung di gelaran Liga 1 2024/2025. Akan tetapi, kehadirannya bisa menjadi angin segar dan opsi bagi Persib Bandung guna ditempatkan di posisi ujung tombak. Sementara dua sosok masih diragukan tampil yaitu David da Silva dan Dimas Drajat, kondisi keduanya belum diketahui secara pasti kapan bisa kembali memperkuat Persib Bandung. Persib Bandung vs Bali United, Bojan Hodak harus putar otak, rotasi jadi jurus rahasia. Menghadapi Bali United bukanlah perkara mudah bagi Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak dan stafnya sudah memperkirakan laga ini akan menantang. Tidak hanya soal kekuatan lawan, namun juga kondisi internal tim yang belum sepenuhnya ideal. Terlebih lagi, Delfino harus absen karena akumulasi kartu, menjadi pukulan tersendiri jelang pertandingan penting ini. Meski begitu, secercah harapan muncul karena beberapa pemain inti, termasuk Deddy Kusnandar, DDS, kemungkinan besar bisa kembali merumput. Ini menjadi dorongan moral bagi tim yang tengah memburu poin maksimal. Dalam situasi seperti ini, rotasi pemain jadi krusial dan setiap peluang harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh skuad Maung Bandung. Dilansir dari laman resmi Persib, Bojan juga sudah mengantisipasi ancaman yang akan datang dari skuad Bali United. Mereka bukan tim sembarangan, dan Persib harus benar-benar disiplin, khususnya di sektor pertahanan. Absennya Delfino harus diimbangi dengan kerja kolektif pemain lainnya agar tidak goyah dalam tekanan. Persib Bandung membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi klasemen dan kepercayaan diri tim. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang kuat, kekompakan dan strategi akan menjadi kunci utama. Bobotoh diharapkan tetap mendukung dengan penuh semangat, karena perjuangan ini belum berakhir. Pertandingan nanti bukan hanya soal taktik, tapi juga mental. Dengan tekad dan dukungan supporter, Maung Bandung tetap punya peluang untuk membuat kejutan di laga nanti. Bali United akan bertandang ke markas Persib Bandung. Pelatih Stefano Cugura akui laga tak akan mudah.
Persib Bandung akan melakoni laga krusial pada pekan ke-29 Liga 1 musim 2024/2025 dengan menjamu Bali United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Jumat, tanggal 18 April tahun 2025, dan dipastikan akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Persib yang saat ini berada di puncak klasemen sementara, tentu memiliki target besar untuk mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim. Dukungan dari ribuan bobotoh yang akan memadati stadion menjadi tambahan energi bagi skuad Maung Bandung untuk tampil maksimal. Selain itu, Persib juga memiliki catatan kandang yang cukup impresif, menjadikan mereka sebagai lawan yang sulit dikalahkan di rumah sendiri. Jelang laga ini, pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura, menyadari bahwa timnya akan menghadapi tantangan besar di Bandung. Ia menyebut pertandingan melawan Persib di kandangnya bukanlah hal yang mudah. Sekarang kami harus fokus main melawan Persib di Bandung, tidak mudah juga pasti, ujar Stefano Cugura. Di sisi lain, Bali United datang dengan ambisi besar. Saat ini mereka masih tertahan di posisi ke-9 klasemen dan membutuhkan tambahan poin untuk bisa menembus zona atas. Kemenangan atas Persib bisa menjadi momen kebangkitan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Dengan motivasi tinggi dari kedua tim, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat dan penuh tensi sejak menit awal. Kapten Persib Mark Klok beralih fokus jelang dua laga di GBLA, kontra Bali United dan PSS Sleman. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, tidak dapat memperkuat tim saat berhadapan dengan Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2024/2025 di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat, tanggal 11 April tahun 2025. Absennya, Klok disebabkan oleh akumulasi kartu kuning yang membuatnya harus menepi. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 2-2 itu, Klok hanya mampu mendukung rekan-rekan setimnya dari bangku penonton. Meskipun tidak bermain, Klok tetap hadir di Samarinda bersama skuad Persib untuk memberikan dukungan moral. Oke, lumayan bagus, dapat 1 poin, di Samarinda tidak mudah, ujar Klok ketika dihubungi. Meski menghargai hasil imbang tersebut, Klok tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa kecewanya. Menurutnya, Persib seharusnya mampu mengamankan 3 poin penuh, terutama karena sempat unggul 2-1 pada babak kedua sebelum akhirnya Borneo menyamakan kedudukan di menit ke-86. Tapi oke, hasilnya 2-2, kami dapat 1 poin dan tetap beda 8 poin sama tim lain, tidak kalah dan itu yang terpenting, ucap gelandang bernomor punggung 23 ini. Hasil imbang tersebut membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan raihan 58 poin. Di sisi lain, Dewa United yang berada di peringkat kedua juga hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Bali United, sehingga total poin mereka tertahan di angka 50. Sementara itu, Persebaya Surabaya di posisi ketiga mengantongi 49 poin setelah ditahan imbang oleh Persija Jakarta. Kini kami akan main 2 home game, 2 pertandingan di kandang selanjutnya, tutur Klok. Persib dijadwalkan menjamu Bali United dan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, pada 2 laga kandang berikutnya. Klok mengungkapkan keyakinannya untuk meraih hasil maksimal dari kedua pertandingan tersebut. Kami harus fokus ke sana, pertandingan hadapi Bali dan PSS Sleman, dan menang 2 kali, laga kandang tersebut, katanya penuh optimisme. Dengan 2 laga kandang di depan mata, Persib memiliki peluang besar untuk semakin menjauh dari para pesaingnya di klasemen sementara. Dukungan dari para bobotoh yang memadati stadion tentu diharapkan menjadi tambahan semangat bagi skuad Maung Bandung dalam perjuangan mereka di Liga 1 musim ini. Deretan pemain Persib Bandung yang terancam hengkang di akhir musim, dari Kevin, Nick, hingga Ciro.
Liga 1 2024/2025 sebentar lagi bakal berakhir. Setiap tim kontestan kini menyisakan 6 pertandingan lagi. Hingga pekan ke-28, Persib Bandung masih ada di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Tim Maung Bandung mengoleksi poin 58 dan berpeluang back-to-back juara. Posisi 2 ditempati Dewa United yang sudah mengumpulkan 50 angka. Kemudian disusul Persebaya Surabaya di posisi 3 yang sudah meraih poin 49. Melihat perolehan poin, Persib Bandung hanya butuh 11 poin lagi dari 6 pertandingan untuk bisa jadi juara. Kemudian Barito Putra tanggal 9 Mei, terakhir melawan Persis Solo tanggal 24 Mei. Di sela-sela jadwal tersebut, Persib akan menjalani laga tandang melawan Malut United tanggal 2 Mei dan Persita Tangerang tanggal 16 Mei. Selepas menjadi juara, Persib Bandung bisa saja ditinggalkan sejumlah pemainnya. Ini karena mereka ada yang habis kontrak di bulan Maret, April, hingga Mei tahun 2025. Siapa saja pemain itu? Berikut daftarnya menurut laman Transfermarkt. Yang pertama ada pemain serba bisa Rahmat Irianto. Pemain yang akrab disapa Rian ini kini tengah menjalani pemulihan cedera. Kontraknya disebut-sebut habis di bulan Maret tahun 2025. Kemudian ada penyerang asal Brasil Ciro Alves. Pemain yang kini berkumis tipis ini kontraknya habis di bulan April tahun 2025. Selain itu beberapa pemain disebut kontraknya habis di bulan Mei tahun 2025. Seperti misalnya kiper asal Filipina Kevin Mendoza. Lalu ada bek tangguh asal Belanda Nick Kuiper. Selanjutnya Edo Febriansah, bek kiri andalan Maung Bandung. Terakhir, pemain yang kontraknya habis di bulan Mei adalah pemain sayap asal Bogor Rian Kurnia. Lalu ada juga pemain yang habis kontraknya di bulan Juni tahun 2025. Pemain tersebut adalah Beckham Putra. Kemudian ada satu pemain yang pasti pergi di bulan Juni tahun 2025.